Baik, kita akan segera memulai perkuliahan kita. Kami mintalah salah seorang dari kita untuk berdoa. Silakan, memimpin doa. Siapa yang mau berdoa? Saya, Pak. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami ingin memulai perkuliahan kami. Berkati perkuliahan kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan yang memberkati dosen kami yang mengajar Tuhan. Tuhan juga memberkati kami setiap siswa supaya apa yang diajarkan oleh dosen kami. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan yang bekerja, yang memberi kesehatan, rezeki ya Tuhan untuk membiayai kehidupan kami. Biar segalanya itu ampunkan salah dosa yang kami perbuat supaya kami layak menerima berkat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya, kita buka buku kita ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara soal bentuk indikatif aktif dari kata luo. Kemudian kata kerja itu kemarin kita sudah berikan beberapa prinsip kata kerja ya. Ada yang indikatif, imperatif, subjunktif, optatif, partisip, infinitif. Jadi kemudian kita belajar soal present, imperfect, future, aorist, perfect, imperfect. Kemudian apakah ini kemarin minggu yang lalu kita belajar atau itu yang kita pelajari kemarin kan? 2 minggu yang lalu, Pak. Yang duo itu kan, duei kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian tapi sebelumnya kan kita sudah belajar soal modus ya, atau mood ragam daripada bahasa Yunani itu kemarin. Itu kan sudah saya sampaikan kemarin kan, yang ada indikatif, imperatif, subjunktif, optatif, partisip, infinitif. Lalu waktu atau tenses dalam bahasa Yunani, yaitu present, imperfect, future, aorist, perfect, kemudian pluperfect. Baru ada yang dia tesis voice, aktif, pasif, medial, kemudian jumlah apa itu belum saya sampaikan kemarin atau bagaimana? Nanti saya sampaikan yang lain padahal kalian tidak mengerti yang ini. Coba saya akan tunjukkan ya. Yang ini.
Ini kan sudah saya ajarkan minggu yang lalu kan? Bagaimana? Udah, Pak. Eh? Sudah kan? Pak. Ini kan sudah saya sampaikan minggu yang lalu kan? Rahman. Iya, Pak. Yang lari ke sini. Yang mana tadi? Jadi lari ke sini. Sebentar ya. Pak, 2 minggu yang lalu kan belum apa Pak, kan belum kami catat Pak waktu Bapak share screen gitu kan Pak, belum tercatat semua. Boleh nanti Bapak kirimkan ulang Pak. Yang modus itu tadi Pak, kata kerja. Oke, saya akan dikirimkan semua. Saya hanya ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Di sebentar ya. Saya lihat dulu. Kalau saya tidak salah, memang ini sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Ya, ini sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Sebentar. Lalu karena minggu yang lalu kami persiapan untuk borang, akhirnya saya kirimkan kepada kalian cara menghafal abjad daripada bahasa Yunani. Ini kan sudah saya ajarkan minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu begitu. 2 minggu yang lalu. Ini. Lalu terakhir kita belajar ini. Duo, dueis, duei, duomen, duote, duusin. Itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Lalu ada tugas yang saya kirimkan. Yang ini kan. Tugas itu sudah saya terima. Nah, sekarang kita akan belajar kata kerja yang berakhiran EO. Ini, yang berakhiran EO. Itu kan sekarang pelajaran 4 itu kan. Dalam buku. Halaman 7. Sudah lihat kan halaman 7 kan? Halaman 7. Itu kata-kata yang berakhiran EO. Nah, tapi sebentar sebelum ke sini, apakah kalian sudah belajar dalam bahasa Yunani itu lagu lagu alfabet itu sudah kalian pelajari kah? Lagu itu bagaimana? Sudah bisa menghafalnya? Yang ini. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, beta, iota, kappa, lambda, mi, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Alpha, beta, gamma, delta.
epsilon, theta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Nah, itu nanti dihafal ya, supaya bisa menghafal huruf bahasa Yunani. Itu akan menolong kalian nanti ketika kalian mau disuruh menghafal abjad bahasa Yunani. Dan nanti sesekali saya akan minta kalian juga menyanyikannya. Ya, untuk merefresh ketika kita belajar seperti ini, nanti akan saya minta kalian untuk menyanyikannya. Gitu ya. Nanti ketika kita belajar bahasa Yunani, lalu sebagai selingan nanti saya akan coba menyuruh kalian nanti untuk menyanyikannya. Nanti kalian sudah bisa menyanyikan lagu itu kan. Jadi sudah alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, dan sebagainya nanti ya, supaya dihafal dengan baik. Hampir sama dengan ABCDFG intonasinya, tapi ini kita ganti dengan alfa beta. Dalam bahasa Indonesia kan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Kalau ini menjadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, eta. Nah, itu kan enak. Oke, dihafal-hafal itu nanti supaya semakin bisa kita melakukan atau menyanyikan alfa beta. Jadi kalau ditanya orang nanti coba sebutkan alfabet dari bahasa Yunani, langsung aja alfa, beta, delta, gamma, eta, theta. Nah, itu kan semakin tambah kamus kalian kan. Jadi hanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, kan. Tapi sudah ada menghafal bahasa Yunani. Oke. Itu untuk sekedar menghafal ya. Sekarang kita masuk pada bahasan kita. Nah, ini kata kerja yang berakhiran O. Ini kata kerja yang berakhiran EO. Epsilon dan omega. Ya, jadi yang dimaksud dengan kata kerja yang berakhiran epsilon omega adalah kata kerja yang pada daftar kata-kata berakhir dengan huruf epsilon omega. Dan ketika mendapatkan tambahan akhiran, ending, maka akan terjadi asimilasi sebagai berikut. Jadi kalau epsilon tambah epsilon menjadi E. Lalu kalau epsilon tambah omikron menjadi O. Kemudian kalau epsilon tambah vokal rangkap atau diftong atau vokal panjang, maka epsilon hilang. Artinya dia dihilangkan. Dan itu yang menarik nanti yang akan kalian belajar. Sehingga ada present yang dihilangkan, ada yang jadi A, ada yang jadi O. Nah, misalnya present indikatif aktif bagi phileo. Phileo. Kalau dalam buku itu kan phileo contohnya. Saya mengasihi. Tapi kalau ini saya buat contoh lain, miseo. Miseo, saya sedang membenci. Nah, ini contoh
Jadi kalau di buku itu disebut dengan fileo, tapi saya buat contoh miseo. Miseo, sebentar. Misalnya, nah, miseo. Nah, jadi kalau dia kalau dia misalnya miseo, nanti kalau kita lihat atau kalau dalam buku itu fileo ya, dia buat contoh fileo, maka nanti kita akan bisa lihat contoh. Jadi tadi kalau kita ingat E tambah E, maka dia menjadi E. Tapi kalau E tambah O, artinya epsilon tambah omikron menjadi O, epsilon tambah huruf panjang atau rangkap menjadi dihilangkan. Nah, jadi kalau ini kita lihat miseo, contoh. Ini kan ada O. Nah, jadi ada O, ini omega. Nah, miseo. Dari kata miso, itu kan miso ini. Ini kata present indikatif bagi miso. Kemudian miseis. Miseis, jadikan ini E tambah E. Lihat ya. Ini. E tambah E, dia menjadi E. Ini. E tambah E, dia menjadi E. Sehingga E tambah E ini menjadi ACE. Jadi ACE dia. Kemudian E tambah E. E tambah E. Dia menjadi hilang. Dia menjadi hilang. Menjadi C. Nah, kemudian ini epsilon tambah omikron. Dia menjadi O. Kemudian epsilon tambah epsilon dia menjadi E.
dia menjadi A. Kemudian epsilon tambah O atau omikron, bukan O, tambah omikron, dia menjadi O. Nah, sudah lihat ya. Jadi ada perubahan-perubahan dari kata present indikatif aktif bagi miseo atau dari kata philo, miso. Jadi kalau dia E ditambah omikron, dia menjadi hilang. Jadi kan saya ulangi ya dari awal ya, nanti supaya kalian bisa memahami dengan baik ya. Jadi saya ulangi dari atas tadi, kalau epsilon tambah epsilon dia menjadi A, epsilon tambah epsilon dia menjadi A. Mana contoh di sini? Ini epsilon tambah epsilon menjadi A. Itu contoh. Ini juga epsilon tambah epsilon dia menjadi A. Kemudian ini juga epsilon tambah epsilon dia menjadi A. Kemudian yang kedua, epsilon tambah omikron jadi O. Epsilon ini. Epsilon tambah omikron jadi O. Epsilon tambah omikron jadi O. Nah, kemudian epsilon tambah huruf vokal atau diftong. Dia menjadi hilang. Mana contoh? Epsilon tambah omega itu kan huruf vokal. Dia menjadi hilang epsilonnya, dia hanya tinggal O. Jadi tidak ada lagi ini epsilonnya. Epsilon tambah diftong. Apa itu diftong? Diftong dia tidak ada di sini. Nah, itu contoh. Nah, makanya kalimat miso atau miseo menjadi miso. Itu. Jadi kalau tunggal dia miseo, jadi dia menjadi miso. Saya sedang membenci. Kemudian kalau dia miseis, ini dari mana ini? Supaya jangan bingung ya. Ini dari mana ini dapat? Itu kemarin kan kita sudah bicara orang pertama tunggal, orang kedua tunggal dari luo. Luo, lueis, luei, luomen, luete, luusin. Itu kan sudah dihafal kemarin kan yang kita pelajari. Kata kerja present indikatif aktif dari kata luo kemarin. Luo itu saya sedang melepaskan, lueis engkau sedang melepaskan orang kedua tunggal, luei orang ketiga tunggal sedang melepaskan. Itu orang pertama. Lalu ketika jamak dia menjadi duomen orang pertama, luete kalau orang kedua, luusin orang ketiga jamak. Itu yang kemarin kan kata kerja. Nah, tetapi ketika dia berhadapan dengan kata epsilon tadi, kata-kata kerja yang berakhiran EO, maka kata itu berubah. Kalau ini tadi kan kemarin kan akhiran dari kata present indikatif aktif itu kan. Itu yang harus kita ingat. Ini untuk orang ketiga, ini orang ketiga, ini orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Orang pertama jamak, orang kedua jamak, orang ketiga jamak. Tetapi ketika kata-kata ini bertemu dengan kata-kata yang berakhiran EO,
maka dia akan berubah. Ya, ini berubah. Nah, tidak seperti biasanya. Perubahan itulah yang kita pelajari sekarang. Seharusnya mi se eo ini kan seharusnya ini mi se o, jadi bukan miseo tapi jadi miso karena dia hilang karena bertemu epsilon dengan omikron jadi miso, bukan jadi miseo. Bisa nangkap ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi ada perubahan. Nah ini seharusnya dia miseo, tapi karena ada tadi ini perubahan ketika bertemu epsilon dengan omega, maka epsilon ini hilang. Maka dia menjadi miso. Nah, bisa dimengerti ya. Karena nanti kata-kata ini akan bertemu. Kalau di buku itu disebut dengan contoh filo. Nah, jadi fileo itu, jadi kalau kita tulis ini fileo, nah, ketika dia menjadi bertemu orang pertama tunggal, ini kan EO, ini O, fileo. Ketika dia bertemu dengan orang ketiga tunggal, orang pertama tunggal, dia bukan menjadi fileo, bukan menjadi fileo, tetapi menjadi apa? Dia menjadi filo. Ini tidak ada lagi hilang. Karena apa? Karena bertemu omega dengan omega. Jadi hilang jadi filo. Nah, itu kan. Nah, kemudian ketika misalnya orang kedua tunggal yang seharusnya dia file tambah ace, kalau tadi ini file tambah O, sebentar saya ulangi lagi supaya jelas. Ini tadi seharusnya dia file ditambah menjadi O, ini bertemu menjadi hilang, ini menjadi hilang, maka dia menjadi filo. Nah sekarang file bertemu dengan ace, dia menjadi bukan menjadi file ace, karena ini bertemu dengan epsilon tambah epsilon jadi ace, menjadi files. Nah, kalau dia misalnya menjadi orang ketiga tunggal, file tambah orang ketiga tunggal A, epsilon bertemu dengan epsilon menjadi A, menjadi files. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi ada perubahan-perubahan ketika dia bertemu dengan orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Dia berubah. Nah, jadi perubahan itu harus kalian hafal. Nanti misalnya contoh,
Kalau disuruh nanti tugas, saya beri tugas nanti misalnya, coba kalian buat deklinasi dari kata aiteo. Aku meminta. Deklinasinya untuk orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang ketiga tunggal, baru orang pertama jamak, orang kedua jamak, orang ketiga jamak. Bagaimana caranya? Nah, makanya nanti kalian urai seperti ini. I, T, O. Ini kan orang pertama tunggal kan? E tambah O, epsilon tambah omikron, dia tadi aturannya menjadi E, menjadi hilang. Berarti aito. Dia menjadi aito. Aito itu berarti saya meminta. Jadi kalau orang kedua tunggal yang meminta, seharusnya dia I, T, tambah orang kedua tunggal itu ace. Dia menjadi apa? Epsilon tambah epsilon menjadi A. Berarti I, T. Dia orang kedua tunggal meminta. Nah itu. Jadi nanti kalau saya suruh misalnya membuat kata-kata deklinasikanlah kata aiteo, berarti mulailah aito, aites. Kalau untuk orang ketiga tunggal bagaimana? Orang ketiga tunggalnya kan I, T tambah E. E tambah epsilon, dia menjadi E. Berarti menjadi I, T. IT. Jadi aito, aites, IT. Sampai nanti ke bawah. Kalau dia misalnya orang pertama jamak, I, T, omen. Ini orang pertama jamak. Nah, lihat ini. Epsilon bertemu dengan omikron menjadi U. Berarti dia menjadi I, tumen. Nah, I tumen. Nah, sama seperti ini kan? Misomen. Ini kan misomen. I tumen. Nah, jadi seperti itu nanti contoh kalau kita membuat untuk orang ketiga, orang pertama jamak, orang kedua jamak, orang ketiga jamak juga begitu. Diikuti ini perubahan-perubahan ini. Kalau bertemu dia jadi ini, maka harus kita ingat perubahan-perubahan itu. Jadi untuk pelajaran hari ini harus benar-benar diingat perubahan-perubahan. Jadi jika epsilon bertemu dengan epsilon menjadi A, jika epsilon bertemu dengan omikron jadi O, jika epsilon bertemu dengan huruf vokal atau huruf hidup, maka dia hilang. Lalu setiap menulis kalimat nanti deklinasikanlah, maka deklinasikanlah dengan O, Ace, A, Omen, Ete, Usi. Nah, itu nanti yang harus kalian ingat dalam deklinasi, dalam menyusun sebuah perubahan ketika bertemu dengan huruf EO. Ya, jadi kalau bertemu dengan huruf EO, ingatlah ada perubahan-perubahan. Ya, jadi itu yang harus kita pelajari sore ini, sehingga nanti ketika kalian saya tugaskan buatlah deklinasi dari sebuah kata, maka lakukanlah dengan baik.
Nah, kemudian ada daftar kata-kata, ini harus kalian hafal. Jadi nanti caranya ialah buat kalian lah nanti misalnya di apa namanya, di sebuah kertas kecil, kertas kecil sekitar segini, bahkan buat kata di sini. Aiteo, saya meminta, menuntut. Blasphemeo, saya menghujat. Eulogeo, saya memberkati. Satu, saya memuji. Dibuat. Baru tulis, baru buat nanti lubang kertas ke lubang, atau ikat dengan jarum. Baru di setiap kalian jalan-jalan, ada kalian lihat satu kata, satu kata, satu kata. Itu cara menghafal bahasa Yunani. Bahasa Ibrani juga, kemudian kosakata kemarin dulu harus begitu. Sama dengan ketika kita belajar bahasa Inggris, juga begitu. Jadi kosakata itu harus tahu. Misalnya nanti kaleo, saya memanggil. Laleo, saya bercakap. Martureo, saya bersaksi. Metaneo, metanoeo, saya mengubah. Miseo, saya membenci. Poieo, saya membuat. Tereo, saya menjaga. Fileo, saya mencintai. Itu harus dihafal. Sehingga nanti ada kosakata yang tambah dari kehidupan berbahasa Ibrani kami. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut kepada yang lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya tentang ini yang berakhiran EO ini? Pak, tugas kami yang tadi itu apa ya, Pak? Suara Bapak kurang jelas, Pak. Nah, kalau tugas belum saya kasih, belum. Misalnya nanti, misalnya kalau saya tugaskan nanti membuat deklinasi kata, misalnya kata dari miseo atau aiteo, kalian sudah tahu nanti ada perubahan-perubahan, gitu ya. Nanti saya kasih apa tugasnya. Belum ada tugas ya. Atau supaya sekarang aja saya kasih ya tugasnya. Nanti saya kirim kepada kalian ya tugasnya supaya bisa kalian terjemahkan. Ini nanti kalian terjemahkan. Tunggu sebentar ya. Oke, ini saya kirimnya. Yang kalian kerjakan nanti ini latihan. Yang ini aja yang saya tandai. Saya kirim ya. Apakah sudah lihat? Itu nanti diterjemahkan ya. Apa day? Apa artinya day? Apa artinya blasphemum? Apa artinya theoreis? Apa artinya aiteite? Aiteite itu apa artinya? Oke ya, sudah ada tugas.
Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran yang selanjutnya, yaitu soal akhiran OS. Deklarasi kedua, kasus nominatif, vokatif, dan akusatif. Nah, ini biasanya ini bagi pelajaran yang kelima yang dalam buku itu bicara soal bahasa apa namanya ini, kata benda ini. Ini kan pelajaran yang berakhiran OS. Namun sebelum masuk kepada kata kerja yang berakhiran OS, saya akan memberikan dulu penjelasan soal kata benda. Apa itu kata benda? Ini kita belajar dulu apa itu kata benda. Nah, kata benda termasuk juga kata sifat dalam bahasa Yunani terdiri dari beberapa unsur atau elemen. Antara lain kasus, gender, dan jumlah. Nah, misalnya kasus. Kasus di sini bukan berarti kasus dalam disiplin ilmu sosial, bukan. Atau seperti kriminal dan sebagainya. Akan tetapi kasus di sini adalah jabatan, fungsi setiap kata dalam satu kalimat. Nah, misalnya nominatif. Nah, apa arti nominatif? Nah, nominatif itu sering disebut kasus penamaan. Sebab fungsinya dan peranannya dalam kalimat sebagai subjek atau sebagai pelaku atau peran utama. Nah, contoh apostolos. Nah, apostolos. Apostolos grafei logon. Seorang rasul sedang menulis sebuah firman. Jadi kata apostolos kedudukannya sebagai subjek. Nah, jadi kata apostolos itu sebagai subjek ini. Itu namanya nominatif. Jadi nanti ada kasus nominatif. Jadi kalau disebut nanti apa itu nominatif? Jadi dia adalah kalimat sebagai subjek atau sebagai pelaku peran utama. Ini. Itu kasus nominatif. Jadi kalau nanti ada dalam bahasa Yunani nominatif, orang pertama nominatif berarti dia pelaku utama. Nah, contoh kalimat ini tadi, apostolos grafei logon. Jadi apostolos itu adalah pelaku utama. Dia sebagai subjek. Dia yang menulis. Jadi apostolos grafei logon
seorang rasul sedang menulis sebuah firman, jadi pelaku utama yang menulis firman itu siapa? Apostolos. Nah, apostolos sebagai pelaku utama itulah disebut dengan nominatif atau subjek. Gitu ya. Jadi nanti nominatif itu apa? Sebagai pelaku utama, subjek. Nah, yang kedua adalah vokatif. Vokatif itu disebut dengan seru atau diseru. Nah, kasus ini sering disebut dengan kasus sapaan. Karena jabatan kata ini untuk menyapa. Jabatan artinya maksudnya fungsi ya. Jabatan kata ini disebut menyapa. Atau fungsi kata itu menyapa. Jadi dia menyapa. Contoh. Kurie. Sojeis. Amartolon. Kurie. Sojeis. Amartolon. Tuhan, Engkau sedang menyelamatkan seorang berdosa. Jadi kata kurie, ini kata kurie, kedudukannya sebagai kata seru atau vokatif. Ya Tuhan, gitu ya. Oh Tuhan, kita berseru atau menyapa dia. Tuhan, Engkau menyelamatkan seorang berdosa. Kurie sojeis amartolon. Nah itu, jadi dia itu vokatif. Jabatan dari kurie ini vokatif sebagai orang yang disapa atau menyapa. Jadi kalau nominatif tadi jabatannya sebagai subjek pelaku utama, nominatif itu sebagai menyapa, yang menyapa. Nah, itu yang kita lihat bagian yang kedua, vokatif. Nah, bagian yang ketiga yang hendak kita pelajari ialah akusatif. Nah, akusatif ini berfungsi memberikan batasan akhir suatu tindakan tertentu. Jadi dibatasi tindakannya. Contoh misalnya apostolos grafei logon. Seorang rasul sedang menulis sebuah firman. Jadi kata logon kedudukannya sebagai objek. Nah, jadi akusatif itu orang yang dibatasi sebagai objek tindakan kita. Makanya dia disebut dengan objek akusatif. Jadi ada nominatif tadi pelaku utama, kemudian ada akusatif objeknya. Nah, jadi kalau ada nominatif, ada akusatif, ada subjek, ada objek. Kalau vokatif tadi kan yang menyapa atau yang disapa. Lalu jabatan yang ketiga, keempat atau fungsi yang keempat ialah genetif atau milik dari. Nah, sering disebut dengan kasus penjelasan. Kalau ada kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ini penjelasan. Sebab kata tersebut mempunyai fungsi menjelaskan asal, macam, jenis, atau suatu objek. Biasanya diterjemahkan milik dari. Contoh, logos teu. Logos teu. Jadi logos teu, logos ini milik siapa? Logos ini milik siapa? Ya milik teu. Firman itu milik siapa? Milik atau berasal dari siapa? Dari Allah.
Jadi firman Allah, logos teu, firman Allah. Firman miliknya Allah. Jadi theos itu kedudukannya sebagai genetif, pemilik. Yang menjelaskan bahwa Allah lah yang memiliki firman. Itu genetif. Jadi kalau ada nanti kalimat genetif, berarti yang memiliki kata itu atau yang memiliki benda itu adalah orang tertentu. Jadi kalau logos teu, berarti yang memiliki logos itu atau firman itu ialah teu, Allah. Nah itu bagian yang keempat. Jadi sudah ada tadi nominatif, subjek, ada vokatif itu sapaan, ada akusatif itu objek, dan ada genetif itu milik. Nah sekarang bagian yang kelima yang akan kita lihat ialah datif. Nah apa itu datif? Datif itu bagi kepada untuk. Nah sering disebut dengan kasus menerangkan. Sebab kata memberi keterangan tentang objek seorang atau benda. Atau diterjemahkan untuk, atau bagi, atau kepada. Contoh, amartolos grafei logon lau. Ini amartolos grafei logon lau. Ini lau. Seorang rasul sedang menulis sebuah firman bagi bangsa. Nah kata lau kedudukannya sebagai datif atau yang menerangkan suatu tindakan bagi seseorang atau benda. Jadi untuk siapa firman itu ditulis? Ya untuk lau atau laos atau bangsa. Itu datif. Jadi sudah kita pahami ya. Jadi ada nomatif itu subjek, pelaku utama. Ada vokatif itu sapaan. Ada akusatif itu objek. Ada genetif pemilik. Dan ada datif dia kepada siapa, bagi siapa. Nah itu. Kemudian dalam bahasa Yunani sama seperti bahasa Ibrani mengenal yang namanya gender atau jenis kelamin. Nah, yang dimaksud dengan jenis kelamin dalam hal ini adalah kata benda dalam bahasa Yunani ya. Nah, jenis kata dalam bahasa Yunani dibagi menjadi maskulin, feminin, dan netral. Sama seperti bahasa Ibrani yang kita pelajari semester yang lalu. Ada maskulin, ada feminin, ada neuter atau netral. Nah, kata benda bahasa Yunani biasanya memiliki gender sebagai bawaan. Artinya dia sudah pasti, kalau kata benda itu sudah pasti. Dia tidak berubah-ubah. Jarang terjadi kata benda yang berubah gender seperti dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani memang benda itu bisa berubah jenis kelaminnya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, jarang berubah jenis kelamin dalam bahasa Yunani. Kemudian ada jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah adalah banyaknya benda. Tadi sudah saya katakan ada tunggal, ada jamak. Kalau tunggal tadi akhirannya adalah o, ya, duo, ada eis untuk orang kedua tunggal, lueis, ada ei untuk orang ketiga tunggal, jadi luei, ada omen untuk orang pertama jamak, luomen,
ada ete untuk orang kedua jamak, duete, dan ada ousin untuk orang ketiga jamak, jadi dousin. Itu harus kita hafal-hafal. Nah, tunggal digunakan bila kata benda atau kata sifat yang menunjukkan benda jumlahnya hanya satu. Sedangkan jamak digunakan bila jumlahnya lebih dari satu. Contoh, logos, gender, maskulin, jumlahnya jamak. Kasusnya akusatif. Dari kata logos, firman. Kata logos, firman. Jadi kata logos satu, kata logos, firman. Jadi itu. Jadi akusatif tadi, dia objek. Logos itu objek. Dan gendernya maskulin. Jadi kalau dia logos itu sudah maskulin, ya terus maskulin. Kalau dia jamak, jadi logos. Kalau dia tunggal, logos. Dan dia sudah akusatif. Dia menjadi objek. Nah itu kalau soal jumlah. Lalu kata benda maskulin yang berakhiran os. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran 5. Kata benda yang berakhiran os dari deklinasi kedua, kasus nominatif, vokatif, dan akusatif. Vokatif, nominatif, vokatif, dan akusatif. Nah, kata benda yang berakhiran os dari deklinasi kedua, sebagaimana dengan kata kerja dipakai akhiran yang berbeda-beda sesuai dengan subjek kata kerja itu, demikian pula kata benda dipakai akhiran yang berbeda-beda sesuai dengan kasus dan jumlah kata benda itu. Yang disebut deklinasi kedua ialah jumlah besar kata benda yang berakhiran dalam bentuk nominatif tunggal dan yang mempunyai akhiran lain yang sama. Kebanyakan kata benda tersebut berkelamin maskulin menurut bahasa Yunani. Kata-kata benda itu berdeklensi sebagai berikut. Jadi deklensi os sebagai berikut. Jadi kalau dia tunggal nominatif, dia jadi logos. Nah, jadi kalau dia tunggal nominatifnya logos, sebuah firman. Dia subjek. Kemudian vokatif, loge. Kosong firman. Artinya tidak ada firman. Dia kata. Kalau dia akusatif, dia berarti jadi objek. Logon. Kalau logon, dia menjadi sebuah firman, objek. Jadi kalau dia pemilik, logo, milik sebuah firman, maka dia menjadi genetif. Tapi kalau dia datif, dia menjadi logo. Nah, jadi lihat akhirannya. Kalau dia os, on, o, itu berarti dia tunggal. Jadi nanti yang kalian perhatikan akhiran-akhirannya ini. Logos, loge, logon, logu, logo. Karena itu akan menentukan apakah dia nominatif, vokatif,
akusatif, genetif, atau datif. Jadi kalau dia logos, akhiran os, berarti dia subjek. Tapi kalau dia loge, akhiran epsilon, dia berarti kata. Tapi kalau dia logon, sebuah firman, dia sudah objek. Karena on, logon. Tapi kalau dia logu, dia sebuah firman, kata, dan dia pemilik. Logu teu tadi, logu teu. Jadi firman yang dimiliki oleh Allah. Kalau dia logo pakai omega itu datif kepada siapa? Firman itu. Jadi kepada firman. Jadi dia menjadi datif. Jadi harus kalian lihat nanti akhiran itu untuk menentukan apakah dia nominatif, apakah dia vokatif, atau akusatif, atau genetif, atau datif. Ini bentuk tunggal. Inilah akhirannya. Nah, kalau dia bentuk jamak, dia beda akhirannya. Akhirannya apa kalau bentuk jamak? Kalau bentuk jamak, dia menjadi, kalau dia logos tadi, maka bentuk jamaknya logoi. Lalu kalau bentuk vokatif, dia logoi juga. Tapi kalau dia bentuk akusatif, logos. Dan kalau dia bentuk genetif, dia menjadi logon. Logon itu tapi pakai omega. Tapi kalau dia bentuk datif, dia menjadi logos. Nah, itu bentuk jamak. Untuk akhirannya, lihatlah logoi. Logoi, logus, logon, logois. Nah, jadi kalian harus bisa bedakan nanti kata benda yang tunggal dengan kata benda yang jamak, yang berakhiran os. Makanya nanti kalau saya buat nanti deklinasikanlah kata logos misalnya nanti. Maka kalian harus katakan nanti deklinasikan kata logos, maka kalian harus mengatakan logos, loge, logon, logu, logo. Logoi, logus, logon, logos. Itu deklinasi. Ini harus kalian hafal. Ya, ini harus dihafal. Jadi kalau saya katakan nanti deklinasikanlah kata logos. Misalnya ini ujian mid semester nanti. Deklinasikanlah kata logos. Maka kalian harus katakan logos, loge, logon, logu, logo. Itu untuk tunggal. Lalu untuk jamaknya logoi, logus, logon, logois. Jadi kalau dalam bentuk jamak logoi itu subjek, dia nominatif. Tapi kalau logoi dia vokatif. Dan akusatifnya logus, logos atau logus, dan genetifnya logon, dan datifnya logos. Memang di sini nanti kalian tidak bisa bedakan mana yang disebut dengan nominatif dan vokatif karena sama-sama berakhiran logoi. Itu nanti akan kita lihat dalam katanya, di dalam di dalam katanya secara utuh ya. Tapi bisa dia bentuk vokatif, bisa dia bentuk subjek. Tapi kita lihat nanti dari katanya, kata kalimatnya, maksudnya kalimatnya, dari kalimatnya. Apakah dia berfungsi sebagai nominatif, apakah dia berfungsi sebagai vokatif atau seruan.
Nah, tergantung nanti untuk jamaknya ya, untuk jamaknya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan dalam kata benda yang berakhiran omikron sigma os, omikron sigma os, deklinasi kedua, kasus nominatif, vokatif, dan akusatif. Nah, ini ya untuk deklinasi berakhiran omikron sigma, deklinasi kedua os. Nah, keterangannya iota subscript artinya ini ada di bawah omega ini iota subscript ya ini terdapat dalam bentuk datif tunggal. Misalnya logo itu untuk datif tunggal. Nah, iota subscript tidak dilafalkan, akan tetapi ditransliterasikan. Misalnya ini kan logo, lalu di bawah ini ada subscript. Tetapi dibaca seharusnya dia logo. Ini ada iota subscript, tapi bukan untuk dibaca. Tetap nanti dibaca dia logo dibaca, tapi kalau ditulis dia dalam membaca transkripnya, dia menjadi logo. Nah, apabila kata benda yang tunggal tidak diikuti dengan kata sandang atau artikel, maka kata benda tersebut diterjemahkan seseorang, sebuah, sehelai, dan sebagainya. Contoh, logos, sebuah firman. Dia kan nominatif, subjek. Contoh kata benda yang menggunakan artikel, ho logos, firman itu. Nah, jadi dia ini kan ho logos, firman itu. Nah, dalam bahasa Yunani, makna kalimat tidak ditentukan oleh letak kata dalam kalimat. Jadi, makna kalimat ya tidak ditentukan oleh letak kata dalam kalimat. Artinya di mana kata itu diletakkan tidak akan merubah maknanya. Sekalipun kata-kata tersebut dibolak-balik tempatnya, tetap mempunyai arti yang sama. Jadi dibolak-balik pun tempatnya tetap memiliki arti yang sama. Karena yang menentukan arti tadi soal apakah dia nominatif, vokatif, akusatif, genetif, dan datif. Ini sudah jelas. Entah dibalik-balik pun letaknya tidak masalah. Tapi sudah kita mengerti dia datif, dia akusatif, genetif, vokatif, atau nominatif. Nah, kebiasaan dalam bahasa Yunani, kata yang penting atau mendapat perhatian ditaruh di awal. Jadi yang mendapat perhatian itu ditaruh di awal. Atau di belakang kalimat. Contoh ini, apostolos grafei logon. Seorang rasul sedang menulis firman. Atau bisa saja ditulis logon grafei apostolos. Jadi dibolak-balik pun nggak masalah. Jadi dibolak-balik pun gini nggak masalah. Atau ini pun dibolak-balik lagi begini nggak masalah. Yang penting ini os, on. Itu yang menentukan terjemahan, bukan letaknya. Akhiran ininya yang meletakkan artinya. Bukan di mana dia diletakkan.
Ngerti ya? Artinya tidak seperti bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek harus beraturan. Kalau ini tidak ada beraturan. Yang penting lihat dia kasusnya. Kemudian yang keempat, akhiran kata kerja harus sesuai dengan nominatif atau subjek dalam hal jumlah. Apabila subjeknya kata benda tunggal, ya, ini harus diingat juga ya. Jadi semua tulisan itu harus sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya itu kata benda tunggal, maka kata kerjanya pun harus berakhiran orang ketiga tunggal. Misalnya tadi apostolos, ini kan orang pertama tunggal. Oh, bukan. Apostolos. Ya, betul. Nah, seorang rasul sedang menulis sebuah firman. Sedangkan apabila nominatifnya adalah kata benda jamak, maka kata kerjanya harus orang ketiga jamak. Jadi ini os, maka ini on, logon. Karena dia orang pertama tunggal. Kalau dia jamak, logoi, apostoloi, berarti rasul-rasul, maka kata kerjanya grafusin. Ini tadi grafei, tunggal. Tapi karena ini jamak, lo apostoloi, maka ini grafusin. Nah, selalu ingat tadi bahwa ketika kita melihat philo, phileis, philei, philomen, phileite, philosin. Philosin itu kan orang ketiga jamak. Jadi seorang rasul-rasul, ini kan rasul-rasul, ini apostoloi, sedang menulis sebuah firman. Menulis ini harus jamak. Maka dia grafeus. Nah, itu yang keempat. Jadi yang menentukan kata kerja itu ialah kata benda. Kalau kata bendanya atau subjeknya tunggal, apostolos, maka kata kerjanya phile, grafe. Orang ketiga tunggal itu kan Ingat nanti, selalu ingat nanti apa itu kata kerja EO itu, atau deklensi dari kata kerja present indikatif aktif dari kata kerja luo. Luo, lueis, luei. Luei itu kan orang ketiga tunggal. Baru kemudian luomen, luete, luusin. Luusin itu orang ketiga jamak. Itu yang keempat. Yang kelima, apabila subjeknya dua kata benda atau lebih, dua kata benda atau lebih, yang dihubungkan dengan kata kai dan atau kai dalam bahasa Yunani, maka kata kerja yang dipakai berakhiran orang ketiga jamak. Jika ada dua kata benda lebih, apalagi dengan kata kai penghubung, berarti kata kerjanya jamak. Karena dia berakhiran jamak. Contoh, apostolos kai, didaskalos grafusi. Jadi kan ada dua. Apostolos memang dia kan satu nih, os. Didaskalos ini kan os, satu. Tetapi karena ada kata kai di sini, ini kata kai itu berarti satu apostolos, satu didaskalos, berarti satu orang apostol, satu orang guru, berarti jadi dua mereka. Jadi kalau dua mereka, maka kata kerjanya bukan lagi grafei seperti ini,
tapi menjadi grafusin. Seperti ini. Grafusin. Berarti apostolos kai didaskalos grafusin logon. Jadi rasul dan guru sedang menulis firman. Rasul satu, guru satu, dan berarti ini mereka ini sudah dua, berarti tidak lagi tunggal, tapi sudah jamak menjadi grafusin, bukan grafi. Nah, ada tips ini. Bila dalam bentuk kalimat tidak ditemukan kasus nominatif yang berfungsi sebagai subjek, maka subjek kalimat tersebut ada di dalam kata kerjanya. Itu ada dalam sebelumnya. Nah, itu untuk bagian 4, 5, 6 catatannya. Nah, ini deklensi Yesus. Deklensi Yesus. Nah, deklensi Yesus, nominatif dia Yesus, ya berarti dia subjek. Ya. Vokatifnya Yesu, karena tadi vokatifnya sama us ya. Ini Yesus subjek, Yesu, oh Yesus, jadi dia sapaan Yesu. Kalau Yesus dia objek. Kalau dia Yesu, dia milik dari. Kalau Yesu bagi, datif ya. Yesu bagi untuk Yesus. Ini untuk deklensi kata Yesus. Ini juga harus diingat dan dihafal-hafal ya. Coba sebutkan deklensi dari Yesus, maka kita katakan Yesus, Yesu, 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 Yesu. Oke, sampai di sini baik untuk bagian dari kata os, kata benda os. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Jadi dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu soal kata-kata kerja yang berakhiran EO, dan kedua kata benda yang berakhiran omikron sigma, os, deklensi kedua. Ada kira-kira yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, nanti daftar kata-kata baru itu harus dihafal ya, supaya semakin banyak kosakata kalian. Nanti kalau kalian sudah bisa makin banyak kata-katanya, angelos, malaikat, argos, ladang, adelphos, saudara, amartolos, orang berdosa, anemos, angin, anthropos, manusia, apostolos, rasul, artos, roti, diabolos, setan, diakonos, pelayan, didaskolos, guru, dulos, hamba, ektros, musuh, kemudian Elios, matahari, Thanatos, kematian, Theos, Allah atau dewa, Tronos, tahta, Yakobus, kemudian Yudaios, Kairos, waktu, kesempatan, Karphos, buah, Kosmos, dunia, Kurios, Tuhan atau Tuhan, Laos, bangsa. Kemudian ada lepros, orang kusta, litos, batu, logos, firman, kemudian mistos, hadiah,
naos bait suci, nomos hukum, oikos rumah, koinos anggur, uranos surga, aftaluos mata, ohlos halayak ramai, faraluktikos orang lumpuh, Paulus, Feirasmos pencobaan, Petrus, Potamos sungai, Presbuteros tua-tua, Stauros salib, Tofos tempat, Uyos anak, Farisaios orang Farisaios itu orang Farisi, Filos sahabat, Kristus, Kronos waktu. Nah, jadi ada juga beberapa kata benda feminim yang berakhiran omikron sigma. Deklensi kata ini mengikuti deklensi kata benda maskulin yang berakhiran os, sedangkan artikel atau kata sandang mengikuti feminim. Misalnya eremos padang belantara, hodos jalan, dan kenos anak darah gadis. Oke, jadi ini ada lagi PR, nanti kalian terjemahkan kata ini ya, latihan ini. Ini apostolos didaskei logon. Itu contoh. Apostolos didaskei mengajar, logon firman. Jadi rasul mengajar firman. Baru nanti farisaioi susin Kriston. Itu kalian terjemahkanlah nanti ya. Kalian kan sudah ahli bahasa Yunani kalian sekarang. Jadi ya latihanlah supaya bisa semakin bisa menerjemahkan. Diakonoi marturisin. Nanti cobalah. Ini saya saya kirim ke kalian ya untuk diterjemahkan. Jadi yang dikerjakan nanti yang ini. Jadi 1 sampai 18. Oke, ini supaya makin lancar kalian. Oke ya, saya kirim ya. Nah, ini sudah ada 2 latihan. Selamat latihan. Semoga makin lancar. Oke, sampai di sini ada kira-kira yang mau ditanyakan lagi? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, supaya kita akhiri sampai di sini. Cukup. Oke, cukup ya. Baiklah kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, bahasa ini harus dilatih. Jadi kalau tidak dilatih bisa dia hilang. Dilatihlah terus supaya semakin pandai. Sebenarnya saya lebih senang belajar bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Lebih enak. Kalau bahasa Ibrani kemarin banyak kali cengkuneknya. Banyak kali konjugasinya kan. Kalau ini kan tidak begitu banyak. Deklensinya sederhana, hanya menghafal-hafal 6-nya kan, 6 kata utamanya, itu mulai dari kata luo, luweis, luwei, luomen, luete, luusin, kan gampang sekali. Kalau kemarin kan katal, kotela, katal, ketalten, ketalnu,
Wah, banyak sekali. Apa? Kalau ini enak, gampang dia. Jadi duo saya melepaskan. Luis dia orang kedua tunggal melepaskan. Luis dia orang ketiga tunggal melepaskan. Luomen saya melepaskan jamak kami. Kami banyak luomen. Luete mereka orang kedua jamak. Luusin mereka orang ketiga jamak. Gampang itu aja. Jadi nanti ikuti aja. Sejajar. Logos berarti itu orang pertama, benda pertama, logos. Berarti kalau logoi, kan ada logos, logoi, tunggal jamak. Logos berarti kalau saya, logos saya, berarti luo. Luo. Atau grafe, jadi grafo. Nah kan, logos, grafo, berarti saya menulis firman. Jadi kan gampang kan? Kalau banyak, logon, logo jadi logoi. Logoi berarti kalau banyak jadi logoi filomen. Jadi kami menulis firman. Kami itu banyak. Logoi filomen. Kalau orang kedua tunggal, logos fileis. Grafeis. Kan? Logon, logos, grafeis. Orang kedua tunggal. Kalau dia jamak, logoi, grafete. Selesai ya. Jadi gampang dia. Gampang sekali. Jadi kita harus ingat nanti kata bendanya ini, tunggal atau jamak, logoi, logos. Berarti orangnya tunggal pertama, jamak pertama, atau tunggal pertama, itu harus kita ingat. Makanya harus dihafal duo, lues, luei, lumen, luete, lusi. Itu saja dia. Baru nanti akusatif itu tadi harus diingat itu. Mana akusatif, mana vokatif, genetif dan datif. Harus diingat. Logos, loge, logon, logu, logo, logo artinya logo itu datif tadi yang ada di bawah omega itu. Baru logoi, logus, logon, logois. Nah, itulah yang harus dihafal memang. Karena ini nanti akan terus disambung-sambungkan dalam menerjemah bahasa Yunani. Harus diingat. Logos, loge, logon, logu, logo, logoi, logoi, logus, logon, logois. Oke, itu harus dihafal ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, silakan siapa yang berdoa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Siapa yang berdoa? Saya, Pak. Mari kita satukan hati kita buat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-Mu Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa selesai melakukan proses belajar mengajar kami ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau tahu Bapak kami telah selesai belajar bahasa Yunani ya Bapak, kiranya apa yang telah kami dapatkan pada saat ini Bapak bisa berguna nanti di masa depan kami ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau tahu sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati kami, lindungi kami dari mara bahaya Bapak. Engkau sertai setiap langkah kaki kami melangkah ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja untuk mencari nafkah, untuk menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi nanti ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau panjangkan umur mereka ya Bapak, Engkau murahkan rezeki mereka ya Bapak. Engkau juga melindungi mereka ya Bapak. Begitu juga dengan Bapak dosen kami atau dosen-dosen kami semua ya Bapak, di SDT Abdi Sabda ya Bapak, kiranya Engkau menyertai mereka, berikan mereka kesehatan ya Bapak, mereka kesabaran juga ya Bapak, agar mereka bisa mendidik kami, mahasiswa-mahasiswanya ya Bapak. Begitu banyak dan dosa telah kami pelanggar ya Bapak, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Kau hapuskan itu, agar tidak terhalang kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa melalui anak Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat sore ya. Horas menjojua Yahomu. Jujur, Horas Pak.